warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilasari dengan nomor NIM 21059261. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian mata kuliah komunikasi bisnis. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu tindakan dalam melakukan proses atau prinsip yang digunakan dalam suatu organisasi yang dilakukan dalam perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis. Komunikasi bisnis ini tidak akan terlepas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, melakukan interaksi dan mengeluarkan ide gagasan yang akan disampaikan atau yang akan diberikan kepada satu orang atau lebih. Komunikasi bisnis ini sangat berperan penting untuk masa depan yang akan mendatang. Komunikasi bisnis ini dilakukan antara interaksi dari satu orang dengan satu orang ataupun satu orang dengan lebih dari satu orang. Komunikasi bisnis ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara, negosiasi antara perusahaan A dengan perusahaan B, dan juga melakukan public speaking atau public relationship antara perusahaan dengan perusahaan lain. Komunikasi bisnis ini untuk mencari informasi yang terkini atau informasi melalui teknologi atau melalui sosial media, melalui perantara dan juga lisan dan juga tulisan. Lebih banyak lagi mendapatkan informasi dimanapun kita berada pasti membutuhkan komunikasi bisnis. Apalagi dalam Indonesia sekarang, komunikasi bisnis ini paling penting. Karena dilihat dari perkembangan teknologi, bisnis lebih banyak daripada yang non-bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup komunikasi bisnis. Ruang lingkup komunikasi bisnis ini ada dua, internal dan juga eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dihasilkan dalam satu perusahaan yang mencakup atau satu lingkungan di perusahaan. Misalnya itu, dalam suatu perusahaan pasti memiliki organisasi maupun interaksi antara karyawan dengan manajer, manajer dengan manajer, dan juga karyawan sesama karyawan. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini adalah komunikasi dari luar yang dihasilkan komunikasi selain perusahaan yang utama. Yang dapat seperti perusahaan A mendapatkan informasi dari perusahaan B. Jadi, perusahaan luar ini memberikan informasi ke perusahaan utama ini. Komunikasi ini ada dua, ini tak akan lepas dalam menjalankan suatu bisnis, baik komunikasi internal ataupun eksternal, karena mereka berdua saling berikat paling kuat interaksinya. Baik, dari penjelasan tadi saya akan menyimpulkan komunikasi itu adalah peran penting dalam melakukan suatu organisasi atau melakukan interaksi dan saling tukar menukar informasi, mencari informasi baik dari dalam maupun baik dari luar. Dan kita pilih dan yang mana yang bersifat positif dan yang mana yang bersifat negatif informasi. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan juga para yang melihat video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.